Aku pikir itu hanya mitos, sebuah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh para pekerja malam, sopir ojek, dan mereka yang terbiasa berkeliaran saat dunia sedang tidur. Angkringan yang hanya buka tengah malam, katanya. Tempat yang hanya bisa ditemukan jika kau benar-benar lapar dengan cara yang salah. Aku tak percaya sampai malam itu. Hujan rintik-rintik membasahi aspal. Aku baru pulang dari kerja lembur, perutku keroncongan. Semua warung makan di sepanjang jalan sudah tutup. Lampu-lampu kota redup, seperti enggan menemani malam. Aku melajukan motor perlahan, mencari-cari kemungkinan terakhir untuk mengisi perut. Dan di sudut jalan yang biasanya kosong, di bawah pohon beringin besar, aku melihatnya. Angkringan kecil dengan lampu temaram. Asap mengepul dari bara arang, aroma nasi bakar dan sate usus menusuk hidung, menggoda perutku yang melilit. Tidak ada pelanggan lain, hanya seorang penjual tua dengan wajah samar seperti kabut yang enggan mengungkap wujud aslinya. Aku turun dari motor, mendekat. "Pak, nasi kucingnya masih ada?" tanyaku. Penjual itu tersenyum. Senyum yang aneh, terlalu lebar, terlalu gelap. "Ada?" katanya. Suaranya serak seperti kayu yang bergesekan. Ia mengambil satu bungkus nasi kucing dan meletakkannya di hadapanku. Aku membuka bungkusan itu. Nasi putih dengan lauk sambal teri, tampak biasa. Tapi saat aku menyendokkan suapan pertama ke mulut, lidahku mati rasa. Rasa nasi itu berbeda, dingin tapi juga hangat, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Aku menelan dengan susah payah. Di sekelilingku, suasana berubah. Udara mendadak lebih berat, suara malam menghilang. Aku menoleh ke belakang. Jalanan yang tadi kulewati sudah lenyap. Angkringan itu kini berdiri di tengah hamparan kegelapan yang tak berujung. Dan penjual itu, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Sesuatu mencengkeram perutku dari dalam. Aku ingin muntah, tapi tidak bisa. Aku ingin kabur, tapi di mana jalannya? Angkringan itu kini satu-satunya hal yang nyata. Dan aku adalah pelanggan tetapnya sekarang. Aku mencoba berteriak, tapi suara itu tersangkut di tenggorokanku. Tubuhku terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menarikku ke bawah. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Penjual angkringan itu masih menatapku. Matanya, kalau itu bisa disebut mata, seperti lubang hitam yang menelan cahaya. Apa ini, Pak?" Suaraku gemetar, nyaris tak terdengar. Tapi dia hanya tertawa pelan. Suara itu bergetar seperti ranting yang patah. Tangannya terulur, menambahkan satu bungkus nasi kucing lagi di hadapanku. "Makan lagi," katanya. Aku menggeleng cepat, tapi aroma itu kembali menghantamku, lebih kuat dari sebelumnya. Perutku yang tadi menolak, kini justru terasa makin lapar, seakan nasi itu satu-satunya hal yang bisa memuaskanku. Tanganku bergerak sendiri, membuka bungkusan kedua. Kali ini, lauknya berbeda. Ayam suwir, tapi warnanya kehitaman, seperti daging yang membusuk. Meski pikiranku menjerit menolak, aku menyuapnya ke mulut. Rasa itu lebih aneh lagi, pahit, asam, dan seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya, bergerak di antara gigiku. Di sudut mataku, aku mulai melihat bayangan-bayangan. Mereka duduk di tikar angkringan, diam membisu, tapi menatapku dengan mata kosong. Wajah-wajah mereka pucat, beberapa membusuk, beberapa nyaris tak berbentuk. Namun semuanya memegang satu hal yang sama, bungkus nasi kucing, dan mereka makan, terus makan. Aku ingin kabur, tapi kakiku seperti tertanam di tanah. Aku menoleh ke penjual itu lagi, ingin memohon. Tapi kini dia lebih dekat, wajahnya hanya beberapa jengkal dariku. Aku bisa mencium bau anyir yang keluar dari tubuhnya, campuran amis darah, dan sesuatu yang jauh lebih busuk. "Kamu sudah lapar kan?"
Bisiknya, suaranya menggema di kepalaku. Tiba-tiba tangannya mengangkat tutup angkringan. Di dalamnya, aku melihat tumpukan nasi kucing, tapi lauk-lauknya. Oh Tuhan, itu bukan makanan manusia. Ada potongan daging yang masih bergerak, ada mata yang melotot dari balik sambal, ada lidah yang menjulur dari sepotong ayam suwir. Dan perutku semakin lapar. Bayangan-bayangan di sekelilingku mulai mendekat, membawa bungkusan mereka, menawarkan padaku. Mereka tersenyum, atau setidaknya mencoba, meski dengan wajah yang tak lagi utuh. Aku ingin lari, tapi aku juga ingin makan. Dan dari jauh, suara geraman pelan mulai terdengar. Sesuatu mendekat dari dalam kegelapan. Sesuatu yang lapar, lebih lapar dari aku. Aku tak tahu apa yang terjadi pada tubuhku. Tanganku gemetar, tapi tetap terulur. Aku mencoba menahan, tapi dorongan untuk mengambil nasi kucing itu terlalu kuat. Lidahku terasa kering, mataku panas, dan perutku seolah berteriak. Bayangan-bayangan di sekitarku semakin dekat. Mereka kini berdesakan, menyodorkan bungkusan-bungkusan itu ke wajahku. Aku bisa melihat lebih jelas. Ada jari-jari hitam yang menyembul dari antara nasi, gumpalan daging berurat yang masih berdenyut, dan, oh Tuhan, ada wajah kecil yang terjerat dalam sambal, membuka mulutnya seolah meminta tolong. Aku tersentak mundur, tapi tak bisa. Kaki-kakiku seakan membatu dan hawa dingin menjalar dari bawah, melilit betisku seperti akar yang merayap. Makan. Suara itu tak lagi hanya dari penjual angkringan. Ia bergema dari segala arah, berat dan dalam, menggetarkan dadaku. Bayangan-bayangan itu pun mengulanginya. Bibir-bibir pucat mereka bergerak serempak. Makan, makan, makan. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Aku menutup mata, tapi ketika ku buka lagi, aku tak lagi di angkringan. Aku berdiri di tengah hamparan tanah merah. Di kejauhan, aku melihat sesuatu, bentuk-bentuk samar yang berjalan tertatih. Mereka mendekat, dan semakin dekat, aku semakin sadar bahwa mereka bukan manusia. Mereka adalah tubuh-tubuh yang hancur, wajah-wajah yang terkoyak, kulit yang terkelupas, mata-mata yang terbelalak tanpa kelopak. Mereka membawa bungkus-bungkus nasi kucing di tangan mereka, tapi tak satu pun dari mereka memakannya. Mereka hanya menawariku, dan saat mereka semakin dekat, aku bisa mendengar sesuatu di belakangku. Desahan, napas berat dan geraman rendah. Aku menoleh pelan, dan di sana berdiri makhluk yang lebih besar dari apapun yang pernah kulihat. Wujudnya samar, tapi aku bisa melihat mata yang menyala merah, menatapku lapar. Tubuhnya dipenuhi tangan-tangan kecil yang meronta, mencoba keluar dari kulitnya. Ia membuka mulut, dan aku melihat gigi-gigi tajam itu, bersama dengan wajah-wajah yang masih menjerit dari dalam tenggorokannya. Aku ingin berlari, tapi kakiku tetap tak bisa bergerak. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku tersumbat, dan makhluk itu melangkah ke arahku. 1 langkah, 2 langkah. Bayangan-bayangan di sekitarku mulai berlutut, menyodorkan nasi kucing mereka ke tanah. Aku tahu satu hal, jika makhluk itu sampai padaku, aku tak akan pernah pulang. Dan aku tak yakin aku masih ingin pulang, karena perutku semakin lapar. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku tak lagi milikku. Tanganku bergerak sendiri, meraih 1 bungkus nasi kucing dari tanah. Bungkus itu bergetar, seperti ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Suara erangan pelan terdengar dari sela-sela daun pisangnya. "Jangan," bisikku, tapi tak ada yang mendengar. Bahkan aku sendiri tak yakin suaraku nyata. Di belakangku, makhluk itu makin dekat. Nafasnya panas, berbau anyir dan busuk, seperti darah yang sudah lama mengering. Aku bisa mendengar suara gemeretak tulang dan daging yang tercabik-cabik setiap kali makhluk itu bergerak. Bayangan-bayangan itu kini menangis, tapi mereka tetap tersenyum. "Makanlah," bisik mereka serempak. Suara mereka seperti angin yang menjerit. Aku membuka bungkus nasi itu dengan tangan gemetar.
Kali ini nasi putihnya basah, merah. Bukan sambal, aku tahu itu bukan sambal. Ada jari kecil mencuat di antara butiran nasi, menggeliat pelan. Aku ingin melemparkannya, tapi semakin lama aku menatap, semakin lapar aku rasakan. Sebuah tangan mencengkeram lenganku. Aku terlonjak, menoleh. Salah satu bayangan itu berdiri di sebelahku, atau sisa-sisa dirinya. Wajahnya separuh hancur, matanya hanya lubang gelap. Tapi dari lubang itu, aku bisa melihat sesuatu bergerak di dalamnya. "Kalau kau tak makan, dia akan memakanmu," bisiknya dengan suara serak. Aku menoleh ke belakang. Makhluk itu hanya tinggal beberapa langkah. Aku bisa melihat lebih jelas sekarang. Kulitnya berlubang-lubang, dan dari setiap lubang ada wajah-wajah yang menjerit, tangannya meraih keluar, mencakar udara. Aku tak bisa lari, aku tak bisa melawan, aku hanya bisa makan. Dengan air mata mengalir, aku menyuapkan nasi itu ke mulutku. Sesuatu di dalamnya menggeliat di lidahku, panas, dingin, dan berdenyut. Aku menelan, dan aku bisa merasakannya bergerak menuruni tenggorokanku, masih hidup. Tiba-tiba, aku merasa sesuatu berubah. Darahku mendidih, mataku berkunang, dan di dalam perutku, sesuatu mulai bergerak. Makhluk itu berhenti, ia menunduk, menatapku, dan kemudian ia tersenyum. Bayangan-bayangan di sekitarku mulai beringsut mundur. Mereka menunduk, seperti takut, karena aku tahu aku bukan manusia lagi, dan aku masih sangat lapar. Tubuhku gemetar hebat. Sesuatu di dalam perutku bergerak liar, mendesak, mencakar dinding-dinding tubuhku dari dalam. Aku jatuh berlutut, mencengkeram tanah merah yang dingin. Napasku tersengal, tapi di antara rasa sakit yang melilit, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Rasa lapar yang makin menjadi. Makhluk itu tersenyum semakin lebar. Suara gemeretak tulang terdengar saat ia memiringkan kepala, mengamatiku seperti seorang pemburu yang menunggu mangsanya menyerah. Dari tubuhnya, tangan-tangan kecil menjulur, meronta, meraih ke arahku. Aku bisa mendengar bisikan mereka, suara-suara yang meminta tolong, memohon, menangis. Tapi aku tak bisa membantu mereka. Aku bahkan tak bisa membantu diriku sendiri. Perutku bergejolak. Aku tersentak, terjatuh ke sisi, dan sesuatu di dalamku bergerak makin cepat. Aku bisa merasakan kuku-kuku tajam menyelusup di balik kulitku, mencoba keluar. Dan saat itulah aku menyadari, aku tak sendirian di tubuh ini lagi. Aku lapar. Suaraku keluar, tapi bukan aku yang mengucapkannya. Itu suara yang serak dan dalam, seperti berasal dari sesuatu yang sudah terlalu lama dikurung. Bayangan-bayangan di sekitarku makin mundur, berbisik dengan suara ketakutan. Aku bisa mencium bau ketakutan mereka, dan itu membuat rasa laparku semakin menjadi. Tanpa sadar, aku meraih bungkus nasi kucing lain. Tanganku bergetar, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena nafsu yang tak bisa kujelaskan. Aku membuka bungkusnya dengan kasar, dan di dalamnya, aku melihat sesuatu yang hidup. Sepasang mata kecil menatapku dari balik nasi. Mulut mungil itu membuka, mengeluarkan jeritan tanpa suara. Tapi aku tak peduli. Aku menyuapkan nasi itu ke mulutku. Dan saat benda itu menggeliat, mencoba melarikan diri, aku menggigit lebih keras. Dan aku merasa puas. Untuk 1 jam, tapi rasa lapar itu kembali lebih kuat, lebih mengerikan. Aku bisa merasakan sesuatu merangkak di bawah kulitku, naik ke dadaku. Makhluk besar di depanku mulai mendekat lagi, tapi kali ini dengan kehati-hatian. Aku bisa melihat kegelisahan di gerakannya. "Bagus," bisiknya. Suara itu bergetar, seperti berasal dari dalam sumur yang tak berdasar. "Biarkan lapar itu menguasaimu." Tapi aku tahu, ini bukan hanya soal lapar, ini tentang sesuatu yang sedang tumbuh di dalamku. Dan aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa menahannya. Aku merasakan sesuatu merayap naik ke tenggorokanku. Nafasku tersengal, dan saat aku membuka mulut, aku nyaris berteriak.
Tapi yang keluar bukan suara, melainkan tawa. Tawa serak yang asing, liar, dan aku tahu itu bukan milikku. Bayangan-bayangan di sekitarku makin ketakutan. Mereka mundur lebih jauh. Beberapa di antaranya jatuh tersungkur, menangis tanpa suara. Aku bisa mencium ketakutan mereka. Bau asam yang tajam membuat rasa laparku makin menjadi-jadi. Suara itu keluar dari bibirku, tapi aku tak mengendalikannya. Aku bahkan tak yakin aku masih mengendalikan tubuhku sama sekali. Aku butuh lebih. Dan kemudian aku merasakan kulitku merekah. Aku merasakan kuku-kuku tajam mencuat dari ujung jariku. Tulang-tulangku berderak, meregang dalam posisi yang tak semestinya. Aku jatuh tersungkur, tapi aku tidak merasa sakit. Aku merasa lapar. Dan semakin tubuhku berubah, semakin rasa lapar itu menyiksa. Makhluk besar di depanku berhenti. Aku bisa melihat keraguannya. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang penuh dengan jeritan itu menunjukkan sesuatu yang nyaris seperti ketakutan. Aku menyeringai, atau sesuatu di dalamku yang melakukannya. Dia akan keluar, bisik salah satu bayangan. Suaranya putus-putus, seperti tercekik. Kita harus lari. Tapi mereka tak sempat. Aku bergerak sebelum aku bisa berpikir, atau mungkin aku tak berpikir sama sekali. Kakiku melesat ke arah mereka, lebih cepat dari yang seharusnya mungkin. Tanganku meraih salah satu bayangan yang paling dekat. Tubuhnya kurus, rapuh, tapi saat jariku menancap di bahunya, aku bisa merasakan tulangnya patah seperti ranting kering. Dan aku menggigit. Dagingnya dingin dan hambar, tapi itu cukup. Darahnya atau apapun itu mengalir ke tenggorokanku, menghangatkan tubuhku yang dingin. Tapi aku tahu ini belum cukup. Aku butuh lebih. Makhluk besar itu menggeram. Kau bukan milikku lagi? Suaranya bergetar. Kau jadi miliknya. Aku tak tahu siapa dia. Aku tak peduli. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus makan. Aku harus terus makan sebelum sesuatu di dalamku keluar. Tapi aku bisa merasakan itu semakin dekat. Aku bisa merasakan kuku-kukunya menyelusup di bawah kulitku. Bisa merasakan napasnya di telingaku. Dan aku tahu, saat dia keluar, aku tak akan pernah jadi aku lagi. Aku terjatuh ke tanah, tubuhku bergetar hebat. Rasa lapar itu semakin menjadi, nyaris melumpuhkanku. Bayangan-bayangan terus menjauh, tapi aku tahu tak ada tempat untuk lari. Makhluk besar itu mendekat lagi, kini dengan lebih waspada. Tapi di tengah semua kekacauan itu, aku mendengar sesuatu. Sebuah suara lembut, seperti bisikan angin di telinga. Ingat siapa dirimu? Aku terdiam. Suara itu terdengar familiar, seperti suara seseorang yang pernah aku kenal, atau mungkin aku lupakan. Perlahan, rasa lapar itu melemah. Aku bisa merasakan sesuatu di dalamku bergetar, seolah terganggu oleh suara itu. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat. Aku bukan makhluk ini. Aku bukan bagian dari kegelapan ini. Aku hanya seorang manusia yang tersesat. Dan aku ingin pulang. Saat aku membuka mata, aku melihat makhluk besar itu menggeram. Tidak, jeritnya. Kau milikku. Tapi aku tak mendengarkannya lagi. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan fokus pada suara itu. Suara yang mengingatkanku pada hangatnya rumah, pada kehidupan yang kutinggalkan. Aku mengingat keluargaku, teman-temanku, dan semua hal yang membuatku aku. Dan tiba-tiba rasa lapar itu hilang. Aku membuka mata dan angkringan itu kembali di hadapanku. Tidak ada tanah merah, tidak ada makhluk besar atau bayangan yang menyeramkan. Hanya sebuah gerobak sederhana dengan lampu temaram dan aroma makanan yang biasa. Penjual tua itu menatapku, kini dengan wajah yang jelas. Wajahnya ramah, penuh kedamaian. Kau hampir tersesat, katanya pelan, tapi kau berhasil kembali. Aku menatapnya, masih terengah-engah. Apa? Apa yang baru saja terjadi? Dia tersenyum. Kadang,
Rasa lapar bisa menuntunmu ke tempat yang salah, tapi kau menemukan jalan pulang. Tak semua orang seberuntung itu. Aku melihat ke sekeliling, jalanan yang tadi kosong kini kembali seperti biasa. Lampu-lampu kota menyala, suara kendaraan terdengar di kejauhan. Aku benar-benar kembali. "Ini untukmu," kata penjual itu, menyodorkan satu bungkus nasi kucing. Aku ragu sejenak, tapi kali ini tak ada getaran aneh, tak ada bisikan, hanya aroma nasi hangat dan sambal yang menggoda. Aku menerima bungkus itu dengan tangan gemetar, mengucapkan terima kasih. Saat aku menoleh untuk naik ke motor, aku sempat menoleh ke belakang sekali lagi. Angkringan itu sudah hilang. Tapi aku tahu satu hal, aku takkan pernah lupa malam itu. Dan aku takkan pernah lupa rasa lapar yang hampir membuatku kehilangan segalanya.